Cerita dimulai di dalam dungeon di sebuah game. Di dalam pertarungan yang terakhir, seseorang memasuki kawasan tersebut sendirian. Dirinya yakin bisa mengalahkan Raja Iblis ini sendirian tanpa bantuan. Raja Iblis tersebut memerintahkan semua pasukannya untuk menyerang penyusup di markasnya. Dia adalah sang mage terhebat saat ini. Dirinya mulai membantai satu persatu para kroco iblis ini dengan pistol yang diberikan energi magic. Semua serangan skill 1 dan 2 sudah dikerahkan oleh orang ini, yang membuat semua pasukan monster tersebut mati. Melihat semua pasukannya terbantai membuat Raja Iblis ini sangat geram. Maka dari itu ia mulai melawan penyusup ini dengan double sabitnya. Serangan mulai diarahkan ke orang tersebut. Serangan ini begitu sangat cepat dengan kekuatan yang besar. Ledakan dari serangan tersebut sangat kuat. Jika terkena serangan ini, pasti akan membuat orang ini mati. Tanpa sadar, Raja Iblis ini mulai mendekati orang tersebut. Ia langsung memukul sampai mundur. Dia sadar bahwa serangannya tidak akan mempan ke Raja Iblis ini. Jadi orang ini menargetkan serangannya ke dahi pada Raja Iblis tersebut. Semua serangan orang ini masih tidak mempan, sehingga Raja Iblis tersebut menggunakan skill ultimate-nya untuk menyerang orang ini. Semua serangan bisa dihindari olehnya, namun ada salah satu yang berhasil mengenai pada dirinya. Sekeras apapun kau berusaha, tidak akan bisa mengalahkanku, kata Raja Iblis. Apa kau yakin? Kata orang ini. Orang tersebut mulai menggunakan senjata legendarisnya, yaitu snipernya Patrick. Dirinya langsung menembakkan peluru magicnya ke arah Raja Iblis tersebut, hingga mengenai dahi Raja Iblis, yang membuat Raja Iblis sangat marah. Raja Iblis tersebut langsung mengamuk, bisa-bisanya terkena damage. Ia langsung menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangkap orang tersebut. Namun orang ini langsung menembak secara beruntun dan langsung mengenai dahi Raja Iblis ini berkali-kali. Baiklah Raja Iblis, saatnya kau mati hari ini, kata orang tersebut. Orang ini langsung menggunakan skillnya dalam satu kali serangan. Serangan tersebut membuat Raja Iblis ini terkena stun persekian detik. Orang ini langsung melesat untuk mendekati Raja Iblis tersebut. Ia berkata, jangan lupa subscribe Manhwa Universe. Dan dirinya langsung menembak tepat di mata Raja Iblis hingga lenyap. Dan setelah itu game pun berakhir. Halo guys, selamat datang di Manhwa Universe. Di video kali ini kita akan membahas Kang Ngobat, atau Kang Ngobat jadi overpower. Cerita berlanjut, seorang yang memainkan game sebelumnya sangat senang bahwa hero yang ia pakai memang OP karena menggunakan magic pada skillnya. Dirinya juga memainkan karakter lain setelah karakter pertamanya sudah dimainkan. Dirinya membuat skill karakter ini jadi lebih overpower dari sistem karma pada game tersebut. Sistem ini adalah sebuah penalti yang diberikan karakter sebagai bayaran untuk keuntungan. Namun banyak dari pemain yang tidak menggunakan sistem ini karena banyak resikonya. Dalam sistem penalti ini juga memberikan penambahan stat pada karakter yang menjadi lebih kuat dari sebelumnya, hingga menjadi kekuatannya tak terbatas. Itulah rencana yang akan dibuat oleh orang ini kepada karakter gamenya. Namun di lain sisi, karakter tersebut akan menjadi sering sakit dan akan semakin parah akibatnya karena mendapatkan resiko yang diterima. Yah, lagi pula ini kan game, jadi have fun saja, kata orang tersebut. Setelah itu suara terdengar oleh karakter game ini karena dibangunkan seseorang. Ia sadar bahwa ingatannya masih melihat karakternya yang akan dibuat. Namun di saat itu terbuka suatu black hole dari monitornya. Ia terisap ke dalam monitor tersebut. Dan setelah itu ia tersadar sudah terbangun di sini. Kenapa kau baru bangun, Lennox? Kata Pade ini sambil memukulnya. Banyak orang-orang melihat kejadian ini dan merasa tidak peduli.
Orang tersebut sadar bahwa ia terkirim ke dalam game dengan karakter lemah yang ia ciptakan sendiri sebelumnya. Ia menyadari bahwa dirinya bernama Lennox. Pak D tersebut akhirnya pergi setelah menghajar Lennox. Bahwa semua orang menghiraukan Lennox. Ia menganggap Lennox sebentar lagi akan mati. Setelah itu semua orang kembali bekerja setelah mereka dibentak Pak D. Pabrik ini mungkin sebuah tempat pengempakan paket. Banyak orang merasakan kelelahan akibat Romusa. Hingga suatu saat Lennox menjatuhkan barang bawaannya. Ia dimarahi oleh Pak D karena kinerjanya semakin menurun. Namun Lennox merasa tidak enak badan dan sering batuk-batuk. Pak D menyuruh rekannya yang bernama Van untuk memindahkan Lennox dari tempat ini. Lennox sadar bahwa karakternya saat ini akan menerima banyak rasa sakit di badan. Namun ia masih mempertahankan kesadarannya karena memberikan karakter ini sistem anti-stres. Dirinya juga berniat kabur dari tempat ini. Namun ia sadar bahwa saat ini dirinya masih lemah dan sering sakit-sakitan. Ia melihat pintu di samping dan langsung keluar dari sana. Setelah itu ia juga melihat pintu yang terbuka. Lantas ia mengeceknya. Dirinya melihat dua orang yang lagi nyimeng seperti alat kecil di tangan. Mereka membicarakan tentang barang yang akan dikirim ke pemerintah dan menjual ke Black Mage. Lennox sadar bahwa saat ini ilmu magic sudah ada di dunia ini dan mungkin dirinya bisa menggunakan kekuatan tersebut. Dua orang sebelumnya juga membahas alat yang bernama Viper. Memang alat ini seri terbaru dari sebelumnya. Viper ini diberikan filter supaya bisa enak disedot. Dan di dalam Viper ini adalah energi mana yang bisa menguatkan badan dan tidak mudah lelah. Setelah itu Lennox merasakan tubuhnya mulai dialiri mana dari orang yang nyimeng di depannya. Ia merasakan tubuhnya bergejolak dan membuka skill indera ke-6 atau mata ketiga. Lennox juga melihat alter ego di dalam dirinya. Energi mana ini memang bisa tersebar melalui udara dan dihisap oleh penggunanya. Dan Lennox bisa menyerap energi tersebut melalui udara dari orang yang nyimeng sebelumnya. Sungguh menarik dunia magic ini, kata Lennox. Setelah jam kerja selesai, Lennox berencana kabur dari tempat tersebut dengan kekuatan yang baru ia dapat. Namun dirinya harus menunggu di saat pihak pemerintah mengambil barang di pabrik ini karena pasti keamanan akan melemah. Namun ia mempunyai sebuah rencana, yaitu membuat tubuhnya menjadi demam dengan skill light ke arah wajahnya. Dengan kondisinya yang sedang demam, banyak orang yang menghiraukan Lennox yang sedang sekarat. Di tempat lain, seseorang memberikan Viper untuk diberikan ke Pak D. Pak D juga memberikan satu pada orang tersebut karena mau membantunya. Keesokannya semua orang sudah bangun dan bersiap untuk bekerja. Namun Lennox masih tidur dengan kondisi demam tinggi. Banyak orang yang menghiraukannya karena sebentar lagi Lennox akan mati jika kondisinya seperti ini. Setelah itu seseorang datang yang bernama Van yang melihat kondisi Lennox yang sakit parah. Ia menyuruh semua orang untuk kembali bekerja dan meninggalkan ruangan ini. Van mencoba membangunkan Lennox untuk memberikan Viper yang ia pegang. Di saat sepi, Lennox mulai meminum Viper tersebut sehingga membuat tubuhnya kembali pulih dengan cepat. Banyak energi mana yang sudah menyerap ke badan Lennox. Ia saat ini tidak akan melarikan diri, namun ia mempunyai rencana sebelum kabur. Beberapa saat kemudian, banyak orang yang memindahkan barang ke dalam truk. Lennox mencoba meminta izin ke petugas untuk mengirimkan paket ke suatu ruangan. Namun tempat tersebut masih terkunci. Akhirnya si botak ini membawa Lennox ke tempat tersebut untuk membuka dengan kuncinya. Setelah terbuka, Lennox langsung menggunakan ilmu magicnya ke arah si botak ini sampai membuat dirinya tak sadarkan diri. Lennox langsung mengambil kunci tersebut bersama kunci mobil. Lennox juga mendapatkan pistol di ruangan tersebut. Ia juga membawa satu dus yang berisi Viper.
Nyimeng dulu cuy. Lennox tahu bahwa benda ini sangat mujarab jika diminum karena menghilangkan rasa sakit dan kelelahan. Setelah itu datang Pak D ke ruangan tersebut. Dirinya mengetahui bahwa si botak sudah diserang oleh seseorang di tempat tersebut. Akhirnya Lennox mencoba untuk menyerang Pak D ini dengan kekuatan magicnya. Namun Pak D bisa menghindari serangan tersebut. Di saat itu Pak D juga akan menyerang balik ke Lennox. Namun dirinya mempunyai pistol yang siap ditembakkan ke arah Pak D ini. Pak D pun berhenti dan mengatakan ke Lennox akan membantu dirinya keluar dari sini. Dia menunjukkan pintu keluar di tempat tersebut. Setelah itu Lennox berhasil keluar dari tempat tersebut dengan mobil yang ia curi. Namun di tengah jalan ia menyuruh penjaga gerbang di sana untuk membukakan gerbangnya. Dia juga menodongkan pistol ke arah orang tersebut. Akan tetapi dirinya diberitahu rekannya bahwa terjadi penembakan di dalam pabrik dan menyuruh menutup semua pintu masuk. Ya, si botak dan Pak D tewas dibunuh Lennox. Setelah itu Lennox berniat membunuh penjaga gerbang ini. Jika dibiarkan mungkin akan membuatkan masalah lagi. Dan duar, peluru melesat menembus orang tersebut dan langsung mokat. Memang saat ini Lennox tidak peduli bahwa dia harus membunuh orang lain demi menjaga kewarasannya. Dan pada akhirnya Lennox berhasil keluar dari pabrik tersebut dan menuju suatu tempat lain. Seorang sedang diburu oleh pihak tertentu. Dirinya tidak ada pilihan lain selain melompat dari gedung yang sangat tinggi. Mereka berpikir bahwa penyusup tersebut pasti akan mati karena sudah melompat dari ketinggian. Mereka juga mendapatkan bekas robekan baju yang berlumuran darah dari penyusup tersebut. Mungkin ini akan menjadi barang bukti dan sampel, kata orang tersebut. Akan tetapi penyusup tersebut masih bisa selamat saat jatuh dari ketinggian dan menyisakan jejak kaki di sana. Sementara itu Lennox sudah memasuki kota, yaitu kota Magic Balkan. Lennox sangat terpukau melihat kota ini karena sangat berbeda dari tempat sebelumnya. Semua orang menggunakan energi mana untuk membuka ponsel mereka dan alat-alat yang lain. Lennox juga merasakan energi mana yang kuat di kota ini karena mayoritas di kota ini menggunakan energi tersebut. Namun di lain sisi, tubuh Lennox kembali merasakan efek samping menggunakan Viper. Dirinya saat ini cepat lelah dan tidak punya tenaga. Maka dari itu Lennox mencari tempat untuk tinggal sementara di kota ini, yaitu di hotel. Setelah di hotel, tubuh Lennox merasakan sangat lemah dan akhirnya pingsan di sana. Beberapa saat kemudian, ia terbangun karena merasa haus dan lapar. Ia juga menemukan minuman dan makanan kaleng di dalam kulkas di tempat tersebut. Ya, memang saat ini dirinya belum makan selama 1 hari. Setelah itu, Lennox menelpon pihak hotel tersebut bahwa untuk memperpanjang waktu menginapnya. Memang dirinya harus membayar penginapan tersebut setelah check out, berserta ia makan dan minum. Sial, kukira gratis, ternyata harus bayar ya makanan ini, kata Lennox. Dengan uang yang pas-pasan, Lennox masih bisa tinggal di sini selama 1 hari lagi. Dia berencana untuk mencari uang di kota ini. Namun ia sadar tidak bisa bekerja di sini dengan tampilannya seperti ini. Maka dari itu Lennox mengganti penampilan rambutnya agar tidak dicurigai orang lain. Keesokannya Lennox merasa mustahil mendapatkan pekerjaan secara legal di kota ini. Maka dari itu dirinya mencari jalan pintas, yaitu mencari pekerjaan yang ilegal dan beresiko. Memang saat ini dirinya tidak punya identitas atau KTP di kota ini. Lennox berniat menghajar penjahat atau pencuri untuk mengambil uang darinya. Maka dari itu Lennox menggunakan kekuatan mananya untuk disalurkan ke telinga supaya dirinya bisa mendengar pembicaraan orang-orang yang berada di sini. Banyak suara yang didengar Lennox sampai dirinya tahu
bahwa ada orang yang disuruh membawa uang curian. Ya, inilah yang Lennox cari. Dirinya juga mencoba untuk pergi ke sana, walaupun ia sadar bahwa badannya kembali lemah. Tidak ada pilihan lain, Lennox memakai Viper tersebut untuk memulihkan staminanya. Anjay, nyimeng dulu guys. Sementara itu, dua orang tersebut sudah mengejar orang suruhannya. Kita panggil John. Karena uang yang dibawa John sudah hilang diambil orang. Maka dari itu, dua preman tersebut berniat untuk membunuh John dan memutilasi badannya karena bisa dijual di black market. Di saat itu datang Lennox langsung menyerang dua preman ini dengan kekuatan listriknya sampai mereka modar. Lennox juga mengambil uang dari preman ini. Ya, lumayan untuk membeli obat, kata Lennox. Lennox juga bertanya kepada orang di sampingnya mengenai alat ini. John memberitahu bahwa alat tersebut adalah pisau laser. Benda ini dilarang digunakan di tempat ini karena ilegal. Baiklah, aku akan menyimpan alat ini. Mungkin suatu saat berguna, kata Lennox. Lennox juga akan membunuh orang ini jika dirinya tidak diberitahu pekerjaan yang ilegal di kota ini. Ya, memang sebelumnya Lennox mencari pekerjaan yang legal, namun sangat sulit di kota ini karena dirinya baru datang di sini dan tidak punya identitas. John memberitahu bahwa ada satu tempat, namun pekerjaan ini berhubungan dengan magic. Setelah itu Lennox pergi ke tempat tersebut, yaitu berada di bar cafe. Dirinya merubah tampilan mukanya agar lebih gak seperti orang nyabu. Karena di dunia ini dirinya tidak mempercayai siapapun, maka dari itu dia harus merubah tampilannya. Dan wush, muka Lennox kembali cerah. Di saat itu dirinya mulai masuk ke dalam bar tersebut. Ia disambut oleh bartender dan diberikan sebuah es tiu. Lennox bertanya ke Pak Tua ini apakah di sini ada locker untuk kemampuan magic. Pak Tua tersebut langsung menyentilkan gelas dan keluarlah wanita yang aduhai. Pak Tua tersebut mengatakan bahwa orang ini adalah pengguna magic ke wanita tersebut. Wanita ini bernama Jenny. Ia berkenalan dengan Lennox, namun Lennox menyembunyikan nama aslinya dan berganti nama yaitu Van. Karena pengguna magic di sini sangat langka, maka dari itu Mbak Jenny meminta Lennox untuk menunjukkan skill tersebut ke hadapannya. Setelah itu Lennox menunjukkan skillnya, yaitu kemampuan magic listrik. Mbak Jenny menyadari bahwa teknik magic ini sangat langka daripada magic lainnya. Maka dari itu Lennox langsung diterima untuk bekerja di sana. Mbak Jenny juga memberikan surat kontrak kerja untuk disetujui. Dan setelah itu Lennox langsung diberikan misi pertama untuk membunuh salah satu orang. Dan jika misi ini berhasil, maka akan langsung dibayar tunai. Misi tersebut Lennox harus membunuh orang yang bernama Taylor Evans. Dirinya seorang penyusup di salah satu perusahaan, yaitu Asiles. Orang tersebut menyadap sistem di sana, namun dirinya gagal dan berhasil kabur. Maka dari itu misi ini diberikan ke Lennox. Mungkin akan mudah karena dirinya mempunyai kemampuan magic. Mbak Jenny juga menunjukkan sampel bukti berupa robekan baju yang berlumuran darah. Saat ini Lennox sudah menjalankan misi ini. Ia mengambil sampel yang diberikan Mbak Jenny dan berencana untuk menggunakan magic ke sampel ini, yaitu Magic Class Hunter. Memang skill magic ini sudah dipelajari Lennox sebelum datang ke tempat ini. Jadi dia sudah hafal dan mudah untuk melakukannya. Lennox langsung menggunakan skill tersebut ke arah sampel ini. Sinar cahaya merah keluar dari sana dan muncullah seekor ular berwarna merah dari sampel tersebut. Lennox menyuruh ular tersebut untuk mencari orang yang mempunyai aroma darah yang sama pada robekan baju ini. Singkat cerita, ular tersebut berhasil menemukan orang yang ia cari. Akhirnya ketemu juga kau, Taylor Evans, kata Lennox. Dan setelah itu Manwakang ngobat bersambung di sini.
Kita lanjutkan di next chapter berikutnya. Sorry guys jika ada kesalahan kata maupun cerita. Dan dukung terus Manhwa Universe Indonesia dengan like dan subscribe. See you in the next video. Anjir cok, nyimeng.